Kembali lagi di channel belajar farmasi klinis. Kali ini saya akan belajar tentang penerapan standar pelayanan kefarmasian di puskesmas pada home pharmacy care dalam mendukung program prioritas TB dan hipertensi. TB dan hipertensi ini jadi PPN ya, program prioritas nasional. Nanti untuk materinya bisa di-download di link deskripsi. Outline-nya adalah gambaran TB dan HT di Indonesia, kemudian transformasi sistem kesehatan, penerapan standar pelayanan kefarmasian dan home pharmacy care. Ini nanti belajarnya lebih ke sini ya, di penerapan standar pelayanan kefarmasian dan home pharmacy care. Tuberkulosis ini masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia selama lebih dari 20 tahun ya. Penyakit tuberkulosis atau TBC. Ini komitmen dari pemerintah. Nah, untuk penanggulangan tuberkulosis ini ada perpresnya ya. Perpres adalah peraturan presiden ya. Perpres nomor 67 tahun 2021. Nah, ini Perpres untuk penanggulangan tuberkulosis ya. Ingat-ingat nomor 67 tahun 2021. Nah, ini peraturan presiden nomor 67 tahun 2021 ini ditujukan untuk memberikan acuan dalam melaksanakan penanggulangan TBC bagi kementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan. Ini distribusi hipertensi di Indonesia ya. Nah, paling tinggi Kalimantan Selatan. Nah, alasan tidak minum obat ini ya. Alasan tidak minum obat ini kan ya, hipertensinya tidak terdiagnosis yaitu 91,20%, 91,2% ya. Hipertensi tidak terdiagnosis ya. Nah, yang terdiagnosis itu 8,8% itu tidak rutin minum obat. Yang minum obat rutinnya itu 4,7%. Nah, ini praktek kefarmasian. Nah, ini pelayanan kefarmasian untuk meningkatkan pasien safety dalam penanggulangan TB dan hipertensi. Yang pertama itu memberikan pelayanan farmasi klinis, yaitu melakukan konseling dan edukasi kepada pasien TB dan hipertensi, melayani informasi obat dan pelayanan farmasi klinis. Obatnya itu kan dilewatkan farmasi ya, obat-obat TB ini. Nanti pokoknya pasien itu pintu terakhir ketemu tenaga kesehatannya itu di ruang farmasi ya. Itu dapat obat terus pasien pulang. Selanjutnya menjamin pengobatan rasional. Maksudnya itu menjamin penggunaan obat dengan dosis yang sesuai, memperhatikan potensi interaksi obat, komplikasi yang mungkin timbul, dan terapi yang digunakan. Jadi petugas farmasi ini ya, sebagai palang pintu terakhir yang berjumpa dengan pasien itu memastikan bahwa obat yang diterima pasien itu sesuai. Biasanya itu salah ngeresepi, padahal seharusnya sudah kuning kok masih dikasih merah. Itu harus paham kita ya, model pengobatannya itu. Apalagi sekarang ada OAT yang dosis harian, warnanya tidak kuning ya, jadi hijau. Kemudian yang terakhir itu meningkatkan kepatuhan pengobatan.
yaitu meningkatkan kepatuhan pasien TB dan pasien hipertensi dalam minum obat. Jadi kepatuhan dari pasien ini juga jadi faktor yang sangat penting dalam pengobatan hipertensi dan tuberkulosis. Nah, ini home pharmacy care-nya, petugas farmasinya itu juga ikut ke rumah pasien. Apoteker dapat melakukan kunjungan pasien dan atau pendampingan pasien untuk pelayanan kefarmasian di rumah dengan persetujuan pasien dan keluarga, terutama bagi pasien khusus yang membutuhkan perhatian lebih. Kalau enggak bisa bersama ya ikut home pharmacy care-nya itu barengan dengan tenaga kesehatan lain, bareng dengan perawat. Tujuan dari home pharmacy care ini sendiri yaitu tercapainya keberhasilan terapi, kemudian terlaksananya pendampingan pasien untuk mendukung efektivitas, keamanan, dan kesinambungan pengobatan. Jadi pasiennya penggunaan obat dalam pengobatan itu berkesinambungan. Soalnya untuk obat TB ini kan pengobatannya lama ya, 6 bulan. Jadi diharapkan pasien ini tidak putus obat agar bisa sembuh. Yang ketiga, terwujudnya komitmen dan keterlibatan dan kemandirian pasien dan keluarga dalam penggunaan obat. Biasanya itu ada PMO-nya ya, petugas minum obatnya itu biasanya keluarga dari pasien sendiri. Itu bagian yang mendampingi pasien dalam melaksanakan pengobatan TB. Jadi yang mengingatkan pasien obatnya diminum seperti itu. Dan yang keempat, terwujudnya kerjasama profesi kesehatan, pasien, dan keluarga. Tujuan dari home pharmacy care. Kemudian manfaatnya untuk apoteker sebagai pengembangan kompetensi ya, kemudian pengakuan profesi dan terwujudnya kerjasama antar profesi kesehatan. Manfaat bagi pasien, terjaminnya keamanan, efektivitas, dan keterjangkauan biaya pengobatan, meningkatkan pemahaman dari pasien, kemudian terhindarnya ROTD ya, reaksi obat yang tidak diinginkan atau reaksi obat yang tidak dikehendaki, dan terselesaikannya masalah penggunaan obat atau alat kesehatan dalam situasi tertentu. Manfaat home pharmacy care untuk apoteker dan untuk pasien. Penerapan home pharmacy care pada pasien TB dan hipertensi ini, pasien TB dan hipertensi perlu minum obat secara teratur sesuai regimen. Obatnya harus diminum secara teratur ya. Hal yang perlu dinilai oleh apoteker ini kepatuhan minum obatnya, ketepatan penggunaan obatnya, efek terapi, dan mengecek apakah ada efek samping obat atau tidak. Kemudian melaksanakan edukasi penggunaan obat. Saat melakukan edukasi itu menggunakan alat bantu ya, contohnya pakai leaflet, brosur, dan lain-lain. Dan home pharmacy care dapat dilaksanakan bersamaan dengan kunjungan nakes lain. Nggak harus kok apoteker sendiri yang berangkat ya, bareng-bareng juga boleh. Nah, ini peran apoteker amat dibutuhkan dalam pelaksanaan program kesehatan. Nah, ini Gema Cermat ya, inovasi pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan obat rasional. Gema Cermat ini adalah gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat, masyarakat agar masyarakat itu agar meningkatkan kepedulian, kesadaran, pemahaman, dan keterampilan masyarakat ya dalam menggunakan obat secara tepat dan benar. Iya, selesai. Nanti filenya bisa di-download di link deskripsi.